dilindungi dan harus diproteksi ya, sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat. Kita sadari bahwa tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Tahun ini adalah tahun politik, tahun yang dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberikan informasi sesuai dengan porsi dan menghindari berita yang hoax. Pers juga harus menjadikan pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus juga dijaga sehingga informasi yang disampaikan tidak menyesatkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional 2023. Jayalah selalu insan pers Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sosial politik. Selanjutnya sambutan dari speaker oleh Bapak Dr. Haji Bahrul Amin SMH sekaligus peresmian pembukaan acara webinar pada hari ini kepada Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kita hormati wakil kita di DPRD Kota Surabaya, Mas Fatoni. Terima kasih loh Mas Fatoni menyempatkan untuk membimbing mahasiswa kami. Mas Awid, jurnalis Kompas, Mas Hafid yang saya banggakan, Pak Budekan, Bu Dr. Alina, Mas Kaprodi, Mas Sarjono, teman-teman panitia, dan yang tidak ketinggalan yang saya banggakan, kawan-kawan aktivis pers mahasiswa Unipra. Mas Fatoni dan Mas Hidayat, Unipra ini sesungguhnya memenuhi kriteria sebagai organisasi yang demokratis. Apa yang membuktikan bahwa Unipra ini sebagai kampus yang demokratis, tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya pers yang mandiri di kalangan mahasiswa Unipra. Ini membuktikan bahwa Unipra sebagai miniatur pembelajaran bagaimana berdemokrasi dalam berbangsa, Unipra memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk mengekspresikan diri. Oleh karena itu kemudian kita memberikan support kepada lembaga-lembaga pers kampus, pers mahasiswa. Bahkan ini sudah menjadi wajib hukumnya. Setiap kali ada kegiatan di Unipra harus menjawil Mas Asrori. Itu wajib hukumnya. Saya bilang kepada para dekan, para warek, enggak sahuku ya ada kegiatan kalau tidak ada Mas Asrori menggoreskan penanya dalam pemberitaan itu secara objektif. Bahkan ketika Unipra mendapatkan Mas Fatoni, Mas Hidayat, Unipra baru saja selesai dalam proses pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita baru menyelesaikan masa pembinaan yang cukup berat akibat problem-problem masa lalu di internal Unipra, dan kemarin sebulan yang lalu baru saja dicabut status pembinaannya Unipra dan kita sudah kembali bisa menjalankan aktivitas akademik. Yang saya buka adalah bahwa berita apapun atau kegiatan apapun di Unipra, bahkan itu sifatnya tidak positif, saya buka kepada kawan-kawan pers. Ayo, ini loh Unipra kondisinya sedang kayak begini. Dan inilah hebatnya
pers mahasiswa Unipra mampu memilih dan memilah bagaimana mereka menyampaikan keadaan kampus ini dan terus beraktivitas sampai kemudian ini menjadi poin penting bagi pemerintah ketika kemudian mencabut status pembinaannya Unipra. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman pers Unipra, terima kasih aktivitas kalian membuat Unipra ini bisa kembali eksis menjalankan tugas akademik. Mohon supportnya Mas Fatoni, Mas Hidayat, mudah-mudahan Unipra terus bisa maju dan berkembang. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, tidak ada demokrasi tanpa pers yang mandiri. Maka saya sangat heran ketika kemudian ada orang yang mendapat pemberitaan melalui pers yang kemudian kebakaran jenggot. Padahal di situ ada hak-hak jawab. Bahkan kemudian tidak jarang mereka mengenal hukum. Padahal pers sudah memberikan jalannya yang sangat fair untuk memberikan hak jawab dan hak lain atas pemberitaan media. Ini yang perlu diedukasi terus. Dan yang saya juga ingatkan kepada teman-teman mahasiswa, mumpung ini hari pers, sekarang ini dalam era digital, teman-teman itu sesungguhnya semuanya jadi wartawan. Gitu. Jadi melalui media sosial kalian sendiri-sendiri itu, kalian itu sudah jadi wartawan, jurnalis. Maka belajar kepada teman-teman senior pers, seperti Mas Hidayat, belajar sama Mas Fatoni, mesti sudah gunakan kesempatan itu belajar. Jadi saya selaku Rektor Unipra ingin menekankan bahwa kami support kegiatan-kegiatan pers mahasiswa. Ayo maju terus bersama Unipra. Sekali lagi saya sampaikan hormat dan terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu Mas Fatoni, Mas Hidayat, dan Asrori terus berkiprah. Dan saya mohon maaf kalau belum bisa memberikan fasilitas yang lebih baik bagi terselenggaranya berbagai macam kegiatan akademik di lingkungan Unipra. Maka dengan memanjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan melalui momentum pers nasional hari ini, Unipra makin maju, mahasiswa makin kreatif, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dalam rangka Hari Pers Nasional secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sangat sekaligus resmi acara webinar oleh Bapak Rektor Dr. Haji Bahrul SHMK. Kami ucapkan terima kasih. Baik, ini yang kami masuk ke acara ini yang pemaparan materi dan diskusi oleh dua materi kita yang ada bidangnya pada hari yang akan dipandu oleh Rizky Taufik selaku moderator yang memandu jalannya diskusi pada acara webinar memperingati Hari Pers Nasional. Pertanyaan pers dalam mengawal demokrasi yang bermartabat. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada teman kita, Mas Rektor, MC yang memperkenalkan kepada saya, selaku moderator pada acara yang hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Gajah Mada, Dr. Haji Bahrul Amin yang telah meluangkan waktunya memberikan inovasi dan juga memberikan semangat baru kepada teman-teman lembaga pers. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Ibu Erli dan Bapak Kaprodi, Bapak Haryono, dan juga kepada dosen pembimbing mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
yaitu Bapak Utoy, SPD, SHMH, yang terus memberikan manuver dan mahasiswa terima kasih pada para peserta yang turut antusias hadir, dan kami ucapkan juga kepada narasumber kita, Pak Hafid dan Bapak Arif Fatoni yang sekarang hadir pada tengah-tengah Zoom siang hari ini. Di sini saya membacakan prolog pengantar CV pemateri, CV kedua pemateri hebat kita. Yang pertama, Bapak Arif Fatoni, beliau lahir di Lamongan. Pada tanggal 5 Maret 1984. Beliau berprofesi sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Beliau juga ketua fraksi Golkar, dan juga pengalaman beliau mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Ubara. Beliau juga seorang advokat, dan beliau pernah mendapatkan award pemuda inspiratif oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Business Management. Dan yang kedua, pemateri kedua, Bapak Hafid Hidayat. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 20 Desember 1990. Profesi beliau seorang jurnalis. Pengalaman organisasi beliau terutama di bidang jurnalis, beliau pernah menggeluti di Lembaga Pers Mahasiswa Universitas BGRI Ronggolawi. Beliau dengan gelar sarjana ilmu komunikasi. Beliau juga anggota Aliansi Jurnalistik Indonesia. Beliau juga pengalaman beliau juga Dewan Karyawan Tempo pada 2019. Pengalaman kerja beliau seorang reporter harian Radar Surabaya. Beliau seorang jurnalis NCFI Surabaya. Beliau seorang kontributor Tempo Surabaya, dan sekarang beliau seorang jurnalis Tempo. Dan beliau pernah mendapatkan award oleh Menteri Luar Negeri pada tahun 2022, Hasan Wirajuda Perlindungan Award AWPH pada tahun 2022 oleh Menteri Luar Negeri. Sebelum memasuki acara, mungkin kami memberikan opening pada siang hari ini. Kita ketahui bersama bahwasanya HPN, Hari Pers Nasional, yang diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia dengan disahkan di Kepres nomor 5 tahun 1985. Nah, andai kata hedonisme yang hanya masalah dunia nilai IPK, apakah di era digitalisasi sekarang pers mahasiswa masih menjadi tempat terkumpulnya orang-orang idealis, orang-orang yang menentukan perubahan sosial hingga menjadi bagian sosial kontrol? Karena kalau kita menentukan diri, kita akan mengatakan idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Dengan memperingati acara HPN, Lembaga Pers Mahasiswa BUPOI, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bertajuk tema dengan pers dalam mengawal demokrasi yang bermartabat. Sebelumnya, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita setelah ini. Yang pertama, dengan Bapak narasumber Bapak Arif Fatoni. Beliau menyampaikan nantinya pers mengawal kebijakan yang berdemokrasi. Untuk waktu kita persilakan 40 menit, dan bisa kita persilakan ke Bapak Arif Fatoni. Betulnya Roji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Rektor,
serta seluruh sivitas akademika Universitas WR Supratman, matur sembah nuwun berikan waktu kepada kami untuk bisa berinteraksi dengan calon-calon pemimpin bangsa meskipun melalui dunia maya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala silaturahim kita semua. Yang saya hormati Mas Abid Hidayat, kalau sudah mengundang wartawan Tempo itu berarti sudah tidak diragukan lagi kualitas jurnalistiknya. Jadi di Indonesia ini media yang masih saya idolakan sampai hari ini itu ya salah satunya Tempo. Karena hanya Tempo media yang memang fokus pada investigasi sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan itu butuh kegigihan, dan itu butuh keberanian, dan itu butuh nyali untuk itu. Bapak dan Ibu sekalian, teman-temanku, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kampus adalah miniatur pembelajaran, memang kondisinya begitu. Jadi kalau kita runut berdasarkan temanya, pers dan demokrasi yang bermartabat, di masa lalu kita pernah mengalami sistem yang sangat tidak demokratis. Lalu kemudian kalangan kampus dari seluruh Indonesia berjuang secara bersama-sama sehingga titik akumulasinya adalah reformasi tahun 98. Sehingga kebebasan yang kita nikmati hari ini buah dari perjuangan kakak-kakak kelas kita yang waktu itu menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, apa hubungannya kemudian dengan kampus itu miniatur sebuah negara? Saya dulu pernah aktif di kegiatan-kegiatan kampus ketika dinamika kampus saat itu dan dinamika yang saya alami di bidang pemerintahan maupun partai politik hari ini itu sebenarnya sama. Artinya, eman atau rugi kalau kemudian kita mahasiswa tidak menggunakan waktu kita untuk mengisi hari-hari, menghidupkan organisasi-organisasi yang ada di kampus, khususnya lembaga pers mahasiswa. Demokrasi tidak akan pernah bermartabat tanpa adanya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial saat itu hanya pers yang menjadi satu-satunya pilar. Artinya kita tidak akan pernah mengalami demokrasi bermartabat kalau kemudian pers ini tidak kita jaga independensinya. Jadi salah satu syarat kita tidak mengalami post-truth demokrasi itu adalah kebebasan pers, independensi pers itu harus dijaga betul oleh negara. Artinya, presiden boleh datang dan berganti. Presiden boleh pergi dan datang. Tetapi komitmen kebangsaan untuk merawat independensi pers ini wajib dilakukan. Karena apa? Di masa lalu kita pernah melakukan koreksi ketatanegaraan yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pers bisa independen dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Nah, sama halnya dengan masyarakat kampus yang saya sebut tadi miniatur sebuah negara. Karakter mahasiswa itu ada yang dia cerdas mengaktualisasikan kecerdasannya dalam bentuk tulisan. Ada yang cerdas tetapi tidak mampu menulis, dia mampu menjadi orator yang handal. Nah, kalau kemudian dalam satu kampus, badan eksekutif mahasiswanya, aktivis-aktivis kampusnya rajin menggalang tempat-tempat diskusi, mahasiswanya kemudian ada yang piawai menyalurkan gagasannya melalui tulisan, insya Allah kampus tersebut akan menjadi kontributor pembangunan sebuah daerah, provinsi maupun nasional. Apalagi kampus WR Supratman. WR Supratman ini menjadi pahlawan nasional karena kepiawaiannya dalam menciptakan lagu. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi problem utama hari ini? Betul, pasca 98 kita sudah mengalami fase demokrasi yang memang agak sedikit kebablasan ya kalau hari ini. Nah, namun di sisi yang lain masih banyak elit-elit bangsa ini yang kemudian pelaku demokrasi tetapi tidak paham cara-cara
hidup di era demokratik. Gitu. Mas Hidayat nanti bisa jelaskan, katakanlah berapa kekerasan pers yang dialami oleh pekerja jurnalistik di Indonesia. Kalau ngomong Tempo di Surabaya itu saat itu saya mengecam keras ketika ada jurnalis Tempo yang kemudian melakukan liputan investigasi, lalu kemudian mendapatkan kekerasan verbal, apalagi oleh instrumen negara. Nah, menurut saya hal-hal begini ini menjadi musuh demokrasi. Artinya kita, masyarakat kampus, itu harus marah manakala ada pekerja jurnalistik, pegiat jurnalistik, kemudian mendapatkan kekerasan verbal dari instrumen negara. Karena apa? Itu membahayakan demokrasi. Demokrasi tidak akan pernah bermartabat kalau kemudian persnya tidak independen. Persnya tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas peliputannya. Betul, Undang-Undang Pers memberikan ruang. Ketika ada yang keberatan terhadap pemberitaan, ada hak jawab. Lalu kemudian ada mediasi di Dewan Pers. Artinya, penegak hukum kita, katakanlah kepolisian, dengan mempedomani Undang-Undang Pers itu tidak gampang kemudian ketika ada yang tidak terima dengan satu pemberitaan lalu melaporkan pencemaran nama baik. Padahal syarat-syarat menuju ke sana tidak dilakukan terlebih dahulu. Apa? Mengajukan hak jawab, kemudian mengajukan keberatan di Dewan Pers. Saya yakin institusi Dewan Pers ini masih kita yakinilah kredibilitasnya. Nah, kalau di kota-kota besar mungkin agak sedikit ya kekerasan-kekerasan verbal terhadap pelaku jurnalistik. Tapi kalau di daerah-daerah memang agak ngeri. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada salah satu wartawan yang ketika meliput satu peristiwa di tempat hiburan malam, besoknya ditembak mati. Nah, yang begini-begini ini masyarakat kampus harus marah. Apapun kekerasan terhadap jurnalistik itu membahayakan demokrasi kita. Jadi masyarakat kampus harus merasa memiliki bahwa kebebasan demokrasi kita hari ini itu diperjuangkan oleh kakak-kakak kelas kita saat itu. Baik melalui darah, nyawa, dan yang lain-lain sebagainya. Makanya kampus harus terlibat. Kampus tidak boleh abai manakala kemudian di era demokrasi modern seperti saat ini masih ada kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan tugas pokok fungsinya. Bahwa kemudian di daerah-daerah itu ada, mohon maaf ya, wartawan yang tidak memiliki sertifikasi menjadi jurnalis, yang hanya modal handphone untuk merekam orang lalu kemudian memeras orang, yaitu otokritik bagi masyarakat pelaku pers. Kalau di kota-kota besar sudah jarang, tapi kalau di daerah-daerah, ya contoh kalau di Jawa Timur itu, kalau yang di daerah ujung itu masih banyak orang-orang yang mengaku sebagai jurnalis, tetapi tidak pernah menulis berita apapun. Yang didatangi biasanya daerah-daerah yang memang praktek penyelenggaraan pemerintahannya itu cenderung korup. Jadi didatangi, ditakut-takuti, gitu-gitu biasanya ngasih sesuatu. Nah, ini otokritik buat masyarakat pers, meskipun PWI juga itu sudah melakukan upaya sertifikasi berkala ya, sehingga narasumber pun boleh menolak ketika diwawancarai manakala wartawan tersebut belum bersertifikasi sebagai jurnalis. Nah, ini otokritik. Lalu apa peran pemuda di masa saat ini? Jadi yang saya pengantar tadi bahwa demokrasi tidak akan pernah berkualitas, tidak akan pernah bermartabat kalau independensi pers tidak dijaga dengan baik oleh negara. Itu poin yang pertama. Lalu apa peran pemuda hari ini yang bisa dilakukan, khususnya teman-teman mahasiswa Universitas WR Supratman? Hari ini musuh pers adalah disrupsi informasi. Kita semua menyaksikan pemilu kada DKI, Pilpres tahun 2019 yang lalu, polarisasi masyarakat begitu luar biasa. Dan sampai hari ini rekonsiliasi itu belum tercipta. Meskipun kemudian paslon presidennya sudah bergabung dalam satu kekuatan pemerintahan, tetapi riak-riak residu-residu konflik di masyarakat itu sampai sekarang belum hilang. Sampai sekarang pembahasan kadrun sama apa itu masih belum hilang. Dan itu hanya tumbuh subur di media sosial. Artinya pers harus juga berperan aktif, teman-teman aktivis mahasiswa juga harus berperan aktif. Jangan sampai pers hari ini menjadi media klarifikator. Jadi begitu ruame satu isu, hoax, disrupsi informasi di media sosial, pers hanya berfungsi sebagai klarifikator, tempat untuk mendudukkan perkara yang sesungguhnya.
Nah, kita harus berperan lebih dalam tentang itu. Karena apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun karena keberagamannya. 1928 pemuda-pemuda saat itu tidak peduli apa sukunya, tidak peduli apa agamanya. Konsensus kebangsaan saat itu adalah kita ini satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nah, hari ini kita lihat di media sosial begitu ngeri. Oke lah, kita masih bisa berdebat soal substansi politik identitas. Tetapi ini merupakan kewajiban kita semua untuk meluruskan informasi. Peran mahasiswa luar biasa besar. Manakala kemudian musuh kita adalah disrupsi informasi. Kenapa yang NKRI itu dibangun? Karena keberagamannya. Praktek-praktek agitasi, praktek-praktek kan dalam Islam itu kan ada dikatakan kebohongan yang disiarkan secara berulang-ulang itu akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh orang yang melihatnya, yang tidak memiliki akal sehat untuk memfilter. Dan seolah-olah yang praktek yang sering jamak terjadi adalah seolah-olah mengutip media mainstream, beritanya, atasnya, lead-nya, lalu kemudian isinya dirubah. Yang menurut saya cenderung membahayakan keberagaman Indonesia. Nah, ini PR kita semua kalau masih sayang sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita biarkan seperti ini terus, saya khawatir masyarakat-masyarakat di luar sana yang literasinya rendah, akhirnya kemudian kepancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa menjadi lampu kuning keindonesiaan kita. Nah, mungkin itu beberapa PR. Mungkin nanti saya lebih senang diskusi saja. Itulah peran pers dalam mengawal, sama kayak dalam contoh yang saya lakukan hari ini. Katakanlah tugas DPRD, tugas pelayan rakyat di DPRD Surabaya itu tidak akan pernah diakui keberpihakannya terhadap rakyat manakala tidak diliput oleh pers. Karena apa? Pers adalah jembatan komunikasi kita, jembatan pertanggungjawaban kita dengan pemilih, dengan rakyat. Katakanlah, hei rakyat, kami sudah melakukan ini, kami sudah menginisiasi raperda tentang ini sebagai perlindungan terhadap kaum miskin, katakanlah. Hei rakyat, kami masyarakat selaku tuan dari demokrasi itu, kami sedang mendorong pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur sejak tahun 2020. Alhamdulillah, zaman Wali Kota Eri Cahyadi 2023 sudah mulai akan dibangun. Artinya betapa pentingnya pers dalam konteks pendidikan politik di era demokrasi modern seperti saat ini. Nah, apakah pers kemudian juga tidak melakukan otokritik terhadap kinerja pemerintahan? Pasti. Nah, itu mungkin substansi pentingnya kita semua merawat independensi pers kalau kita masih menginginkan bahwa sistem pengambilan keputusan di Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Mungkin itu, Mas Moderator, pengantar dari saya. Tidak tahu sudah 40 menit atau belum. Nanti saya senang lebih banyak diskusi saja. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua sudah diberikan diskursus yang sangat memukau ya oleh Bapak Fatoni, yang beliau memang beliau mewanti-wanti katakanlah pers jangan sampai terkena destruksi informasi, dan beliau juga berpesan terhadap mahasiswa yang harus mengaktualisasikan terutama di bidang civitas akademik peran jurnalis ke publik, terutama teman-teman LPM dan lembaga pers mahasiswa sendiri. Dan beliau juga menyimpulkan bahwasanya pers mengawal kebijakan yang berdemokrasi, yang memang seharusnya demokrasi tidak pernah bermartabat tanpa adanya sosial kontrol. Mungkin seperti itu. Lanjut acara untuk narasumber yang kedua yang kita tunggu. Bapak Afid, beliau akan menyampaikan bagaimana pers yang bermartabat. Untuk Bapak Afid, ini kami persilakan. Silakan.
terima kasih teman-teman semua. Salam kenal semua, saya Afid Hidayat. Sehari-hari saya bekerja di Desk Koran Tempo. Dan saya ucapkan terima kasih atas undangan teman-teman Universitas UIR Surabaya. Ada yang terhormat Anper, Pak Rektor Bahrul Amin, ya Ibu Dekan, Edian Tari ya, kemudian Bapak Arif Tony yang sudah memberikan pemaparan. Tadi Bapak Arif juga sempat menyinggung beberapa hal terkait kekerasan terhadap jurnalis yang masih banyak di Indonesia, padahal kita sudah menganut negara demokrasi. Ya misalnya terakhir di Surabaya itu jurnalis kami, kontributor kami di Tempo Surabaya, Nur Hadi itu mendapat bahkan sempat diculik beberapa saat, kemudian dipukulin dan lain sebagainya. Itu satu hal PR bersama lah, pers kita begitu. Nah, saya hari ini mungkin akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana sih independensi pers itu. Ini sebenarnya berbekal dari pengetahuan saya yang pendek dan terbatas, dan mungkin nanti teman-teman kita bisa ngobrol dan diskusi bersama gitu. Moderator. Ya, Pak. Ya, ini slide-nya. Oh, ya. iya, Pak. Ya, diskusi kita kali ini saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Jadi apakah independensi itu serupa dengan netralitas, dan apakah seorang jurnalis itu harus bersikap netral gitu. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya jawabannya ada di belakang, tapi kita coba sebagai perenungan saja gitu, apakah independensi itu serupa dengan netralitas gitu, karena kadang kita dihadapkan pada satu sisi, kemudian seorang jurnalis harus bersikap netral gitu. Nah, silakan dilanjut. Nah, ini sebenarnya hal elementer ya yang disampaikan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel. Sebenarnya ada 9 elemen dasar bagaimana kemudian jurnalisme itu bekerja. Pertama, kita itu punya kewajiban pada kebenaran. Apa sih kebenaran gitu kan kita sempat bertanya gitu ya. Kita bagaimana kemudian menguji kebenaran, kan semua orang punya kebenarannya masing-masing gitu. Nah, memang demikian, tapi kalau dalam urusan kebenaran jurnalistik ya kita berproses mengumpulkan fakta-fakta yang bisa diuji secara logis dan ilmiah gitu. Nah, kemudian poin kedua adalah loyalitas kepada warga gitu. Iya, Pak Pipi. Kenapa kemudian kita punya loyalitas kepada warga? Nah, kemudian bagaimana kita mengukur loyalitas itu ya? Kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Nah, itulah fungsi jurnalisme. Nah, kemudian yang ketiga, esensi jurnalisme yakni disiplin verifikasi ya. Bagaimana kemudian jurnalis melakukan verifikasi? Ya, dari kumpulan fakta-fakta yang didapatkan dari dokumen, dari keterangan narasumber, dari apapun bentuk petunjuknya, itu harus diverifikasi. Nah, kebenaran itu akan teruji ketika satu fakta dan fakta lain itu akan menjadi kumpulan puzzle dan akan tersusun dan saling melengkapi. Itu kemudian kita disebutnya disiplin verifikasi. Keempat,
yakni jurnalisme bersikap independen. Mulai kita bahas hari ini. Sebenarnya apa sih tujuannya independensi itu? Independensi kan untuk menjamin bahwa publik punya hak atas kerja-kerja pemerintah, atas tanggung jawab penguasa untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhan gitu. Nah, tugas jurnalisme menjamin bahwa hak publik itu terpenuhi, dan untuk mengawal itu maka pers diperlukan yang independen, yang menyampaikan berita secara akurat, yang kemudian menyampaikan berita berbasis fakta dan kebenaran itu sendiri yang tadi disampaikan di atas. Kemudian poin kelima, jurnalisme merupakan kerja-kerja pemantau kekuasaan. Ini juga yang disinggung, kenapa kekuasaan itu mesti dipantau? Karena kekuasaan itu bersifat rentan disalahgunakan. Karena kekuasaan itu terutama ya menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga tugas jurnalisme adalah menjaga pemerintah dan kekuasaan itu berada di jalannya. Makanya ada istilah bahwa pers itu adalah anjing penjaga atau watchword sebuah negara. Keenam, jurnalisme juga menyediakan ruang kritik ya bagi publik, yang seperti tadi Pak Arief juga sempat menyinggung, jurnalisme juga harus punya otokritik, apalagi di era post-truth. Jelaskan, memang jurnalisme ada yang destruktif, itu misalnya ada beberapa insan pers yang menerima suap atau bahkan memeras, itu sangat merusak institusi pers secara umum gitu di Indonesia gitu, dan kita masih punya banyak problem untuk perbaikan. Nah, sebaiknya jurnalisme makanya menyediakan ruang kritik bagi publik untuk mengkritik pers itu sendiri. Dan ketujuh, jurnalisme wajib menyajikan hal penting untuk diketahui publik secara menarik. Nah, hal penting itu apa gitu? Hal penting itu kan yang menyangkut hajat hidup orang lain, yang mempengaruhi ketika sebuah kebijakan diambil yang mempengaruhi kebijakan semua masyarakat. Misalnya di Tempo ketika lagi COVID dan kemudian kita menemukan beberapa data terkait penyaluran bantuan sosial, dan waktu itu ya kita tulis dan kita tunjukkan ke publik bahwa ada korupsi di bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara waktu itu. Nah, beberapa hal lain, misalnya terakhir kita juga menulis soal sengkarut masalah peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau kita singkat BRIN. Itu kan ada 5 lembaga ya penelitian dan riset yang dilebur menjadi BRIN. Ada 14.000 peneliti di Indonesia yang dilebur masuk ke dalam BRIN, dan kemudian tata kelolanya amburadul gitu. Itu yang kita sorot, dan kemudian kita sajikan dengan cara menarik agar publik mudah untuk memahami hal-hal teknis yang sangat atau susah dicerna oleh awam gitu. 8, jurnalisme juga harus berimbang, komprehensif, dan proporsional. Berimbang itu juga proporsinya harus menempatkan orang-orang yang tertuduh untuk bicara gitu di dalam produk pemberitaan. Juga ditulis secara komprehensif, jadi kita harus menggambarkan konteksnya, kenapa berita itu penting untuk dimuat dan proporsional ya, sesuai apa porsinya, jangan lebih dan juga kurang.
Dan terakhir jurnalis tuh kerja atas dasar nurani mereka, karena nurani itu yang memberi pemandu kepada jurnalis untuk bekerja pada manusia. Itu silakan dilanjut. Nah, kita masuk di poin ke-4 tadi ya, soal independensi. Ini pertanyaan sederhana, apa sih independensi itu? Pertama, apa sih itu independensi pers? Nah, kalau disederhanakan sebenarnya merupakan kemerdekaan dan kebebasan bagi insan pers dalam mempublikasikan berita tanpa dikendalikan, disensor, atau bergantung pada pihak lain. Jadi kita punya kemerdekaan sepenuhnya untuk memilih apa yang menjadi hal penting untuk diketahui publik. Nah, kita tidak bergantung pada siapapun, bahkan misalnya pemodal atau intervensi pemerintah, partai politik, dan sebagainya. Nah, itu diharapkan harus independen ya, jadi menjamin bahwa produk-produk jurnalistik yang dihasilkan itu dapat dinikmati atau dipahami masyarakat secara utuh atas suatu persoalan gitu. Jadi tidak ada framing untuk seolah-olah wangi-wangi pemerintah atau apa gitu. Slide berikutnya. Ya, sebenarnya apa sih gitu cikal pemberangus independensi itu? Tadi ada beberapa poin yang sebelumnya saya singgung. Pertama memang pemberedelan. Nah, pemberedelan ini banyak terjadi di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Itu beberapa catatannya saya taruh di bagian bawah. Nah, Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan Reformasi itu masih banyak pemberedelan-pemberedelan. Terutama pembungkaman terhadap institusi pers mahasiswa di kampus. Aliansi Jurnalis Independen itu mencatat ada puluhan pers mahasiswa yang dibungkam atau dibredel, bentuknya macam-macam, ada yang dicabut permanen, ada yang sementara dan sebagainya. Nah, padahal pers mahasiswa itu juga punya bekal dan dia juga bagian dari institusi pers yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Meskipun ada banyak perdebatan, tapi produk-produk yang dihasilkan oleh pers mahasiswa itu juga produk jurnalistik yang menyangkut kepentingan publik. Dalam hal ini bisa saja publiknya itu mahasiswa atau insan kampus atau masyarakat luas. Nah, era reformasi ini masih banyak itu pemberedelan terhadap kelompok-kelompok atau pers mahasiswa. Nah, kedua memang yang pemberangus yang paling berbahaya itu intervensi bisnis, kemudian politik, penguasa, dan pemerintah. Penguasa itu kenapa saya bedakan penguasa dan pemerintah? Karena kadang penguasa itu tidak selalu menjadi pemerintah. Dia bisa berkuasa ya tadi seperti seperti kasus mafia gitu tahun 2003 itu Tempo misalnya pernah menulis soal ada Tommy di Tanah Abang gitu ketika Tempo menulis soal siapa dalang atau dibalik kebakaran pasar Tanah Abang gitu, dan itu kita mengindikasikan ada Tommy Winata di
baliknya, dan sesaat setelah pemberitaan itu kantor kami digeruduk massa, kemudian wartawan kami dipukuli dan ada perusakan gitu. Nah, itu intervensi politik juga sangat besar, misalnya partai-partai politik penguasa atau partai-partai politik yang punya relasi dengan media pemerintah juga berupaya untuk mengintervensi agar pemberitaan yang buruk tentang mereka tidak diberitakan. Sebenarnya ada kesalahan paradigma ya, mereka menyebutnya bahwa itu buruk diberitakan. Tapi kalau kita lihat secara jernih, jangan-jangan itu kepentingan publik gitu. Sama seperti saya mencatatkan ketika teman-teman Bansos ada 2020 ya, 2020. Ya itu kita bukan tendensi untuk menjatuhkan PDIP atau Menteri Juliari Batubara, tapi karena semata-mata kita menemukan bukti yang itu nyata-nyata ada potensi korupsi dan kerugiannya yang menimpa adalah masyarakat itu sendiri gitu. Orang-orang yang lagi kesusahan di masa pandemi tidak dapat mendapatkan haknya gitu, sembako gitu, karena dikorupsi. Pemberangusan definisi berikutnya juga ada kepentingan iklan. Nah, ini sudah hal yang jamak ya, maksudnya lama gitu. Ada banyak media yang independensinya tergerus karena ada iklan dari politisi ini, ada iklan dari pengusaha ini gitu, sehingga tidak bisa memberitakan. Berikutnya juga dari insan pers yang menerima suap gitu. Disuap atau dia memeras gitu, itu bahaya banget bagi independensi jurnalistik, karena kita tahu ya pers kita masih punya banyak PR untuk membenahi internalnya, terutama SDM jurnalisnya ya dalam bekerja secara profesional. Kemudian berikutnya ya, ini swasensor dari pemilik media, internal redaksi, dan sesama jurnalis. Ini persoalan yang sangat besar karena sebagian besar media massa kita itu dikuasai oleh konglomerat. Dan mereka tidak jarang juga bisa mengintervensi redaksi dan kebijakan-kebijakan redaksi. Dan itu sebenarnya berbahaya bagi pers kita. Ya, moderator dilanjut. Moderator. Nah, bagaimana kemudian pers dapat independen? Pertama, kita harus membangun iklim bisnis media yang sehat. Yang sehat itu seperti apa sih? Ya, pemiliknya jangan mengintervensi redaksi. Itu salah satu poin utama. Kemudian memiliki sistem redaksi yang profesional, misalnya jenjang karir, struktur atau kepangkatan, dan mekanisme sikap redaksional. Jenjang karir tuh ya misalnya ada, kalau di Tempo itu ada calon reporter, ada magang untuk penulis, ada magang untuk redaktur dan seterusnya, sampai ada redaktur senior. Dan kemudian kita juga punya mekanisme sikap redaksional untuk menyikapi suatu peristiwa. Jadi editorial kita apa ini, dan kemudian keputusan itu diambil secara bersama-sama. Nah, karena keputusan itu harus diambil bersama-sama, maka iklim redaksi itu harus egaliter, kritis, dan inklusif. Gitu. Inklusif itu ya terbuka untuk publik. Jadi publik bisa memantau kami secara langsung maupun nggak langsung terkait rapat-rapat redaksi kami dan lain sebagainya.
terutama untuk kecuali untuk beberapa hal, misalnya pemberitaan itu untuk investigasi itu biasanya sangat terbatas gitu. Nah, egaliter itu kenapa penting sih? Ya untuk menjamin kesetaraan gitu. Bahwa memang jenjang kepangkatan ada, struktur memang ada, tapi kesetaraan berpikir, kemudian berdiskusi, berdialog, kita harus setara untuk mencapai kritis gitu. Karena kalau nggak setara kita susah untuk kritis gitu. Saya nggak bisa mengkritik bos saya kalau saya tidak setara. Nah, mekanisme pendidikan yang memadai untuk jurnalis juga penting gitu ya, terutama misalnya uji kompetensi jurnalis ya di Dewan Pers yang melalui UKW di banyak tempat itu biasanya melalui PWI atau AJI atau IJTI atau di Tempo juga bisa. Nah, berikutnya. Nah, kemudian bagaimana sih Tempo menjaga independensi? Pertama, kita menjamin tidak ada intervensi ya dari pihak-pihak yang tadi yang menjadi cikal tadi. Kita menjamin bahwa tidak ada itu. Kedua, kita membangun garis api redaksi dengan divisi lain. Garis api redaksi itu apa sih? Gitu? Garis api itu ya membatasi bahwa kepentingan redaksi itu tidak bisa dicawe-cawe bahkan oleh direksi sekalipun. Oleh orang iklan juga nggak boleh, oleh divisi SDM, divisi apapun di internal itu nggak boleh. Nah, tadi kemudian kita menciptakan iklim yang egalitarian dan kritis gitu. Yang seperti saya sebutkan tadi, ya ini penting untuk menjaga bahwa produk-produk jurnalisme yang kita terbitkan itu benar-benar nggak ada titipan, itu murni karena pembahasan redaksi dan keputusan rapat bersama. Kemudian setiap pemberitaan yang kita terbitkan itu memang diputuskan dalam rapat gitu. Kalau di koran itu rapat setiap hari gitu. Setiap pagi jam 8 pagi itu rapat redaksi, kemudian jam 1 siang ada checking, dan sore sampai sore dan lain sebagainya. Nah, kalau majalah itu setiap Senin rapat, Senin Selasa itu rapat perencanaan, kemudian dan itu diputuskan bersama-sama gitu. Bahkan misalnya kalau ada jurnalis di Tempo yang kemudian usulannya itu setengah-setengah atau kurang tajam, itu pasti kita kritik bersama gitu, dikritik oleh redaktur-redaktur lain gitu. Kenapa nggak didalami? Tolong didalami gitu. Jadi bentuk kepanitiaan ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sikap editorial Tempo itu juga diputuskan dalam rapat. Dan dari pihak eksternal ya. Jadi kita itu punya orang-orang eksternal yang kemudian kita hire untuk mengkritik kebijakan Tempo, terutama kebijakan editorial Tempo. Nah, orang-orang eksternal itu misalnya hari ini adalah si Bivitri ya, dosen atau ahli hukum tata negara Jentera, juga Robertus Robert ya, aktivis kemanusiaannya. Kita hire mereka berdua untuk menjadi pihak eksternal yang mengkritik kebijakan-kebijakan Tempo. Juga sebelumnya itu ada Rahman Toleng dan sebagainya. Kemudian kita juga menyediakan kanal ombudsman. Nah, ini kanal ombudsman ini untuk pengaduan jurnalis atau insan pers di Tempo yang kemudian melakukan kesalahan atau secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini bakal di sidang atau bakal diperiksa di ombudsman. Nah, kita juga punya kelas evaluasi berjenjang gitu, misalnya reporter akan dievaluasi oleh redakturnya akan dievaluasi oleh pemimpin redaksi, pemimpin redaksi akan dievaluasi oleh pihak eksternal dan redaktur senior di Tempo. Redaktur senior itu biasanya orang-orang yang sudah pensiun atau orang-orang di Tempo yang sudah pensiun
tapi di luar dari redaksi, tapi dipekerjakan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Pemret tadi. Kemudian kita punya sistem penilaian kinerja setiap triwulan ya. Jadi tiap triwulan karyawan dievaluasi. Kemudian saham perusahaan juga dimiliki oleh karyawan. Jadi karyawan Tempo itu punya saham di Tempo. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga independensi. Pihak-pihak lain yang berupaya membeli atau ya membeli saham Tempo itu kita batasi hanya beberapa persen sehingga tidak bisa mengambil atau mengendalikan seutuhnya Tempo dalam hal di direksi atau bahkan masuk ke redaksi. Kemudian kita juga saling menjaga dan mengingatkan ya gitu, misalnya tentang apa saja yang bahaya dan lain sebagainya, terutama terkait halal independensi. Berikutnya, moderator. Nah, filosofi Tempo ini, jadi teman-teman bisa membaca dan nilai-nilai Tempo itu tertuang dalam pengantar edisi perdana. Jadi asas jurnalisme kami itu bukanlah asas jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan juga ketidakbajikan tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melengkapinya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghambar. Yang memberi komando bukan kekuasaan atau uang, tapi niat baik, sikap adil, dan akal sehat. Itu menjadi apa ya, ibaratnya konstitusi bagi Tempo, dan setiap kita masuk Tempo kita pasti dikecekoki dengan hal-hal ini gitu. Untuk kita selalu berpikir kritis dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, kemudian bagaimana sih situasi pers kita hari ini gitu? Misalnya 2018 itu. Saya belum menemukan data terbaru. Tapi Dewan Pers itu mencatat ada setidaknya 47.000 media setingkat nasional di Indonesia. Ya, ada cetak, radio, televisi, dan media online. Jadi sangat banyak sekali, dan kita memang punya problem post-truth sesungguhnya. Bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap 47.000 media setingkat nasional ini? Kan ini problem di satu sisi kita punya butuh independensi, di sisi lain kita punya problem soal kualitas media massa dan kualitas jurnalis tentunya. Kemudian setidaknya terdapat 54 media massa yang tergabung dalam Forum Pemret. Ini sebuah kelompok yang lekat dengan kuasa. Di Forum Pemret itu sepertinya didirikan 10 tahun yang lalu. Tempo sempat menjadi ketua. Tapi karena kegiatannya itu banyak dekat dengan kekuasaan dan pemerintah, maka waktu itu sempat ramai di internal Tempo, dan akhirnya Tempo memutuskan mengundurkan diri dari forum ini. Jadi kita memaksa untuk mencabut dan kita keluar dari forum ini. Kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa forum ini banyak mudaratnya. Bukan justru menjebatani untuk menjangkau kepentingan publik, tapi justru sebaliknya. Digunakan sebagai alat kekuasaan, digunakan oleh pemerintah sebagai alat dugaannya ya itu ya. Karena saya beberapa kali pernah dapat cerita dan lain sebagainya. Digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan kepentingannya terhadap publik. Tapi di satu sisi kita juga sebenarnya punya Indonesia Leaks loh, gitu. Itu platform kolaborasi media massa yang menghasilkan laporan-laporan investigasi. Kalau teman-teman tahu bahwa misalnya buku merah yang melibatkan Tito Karnavian waktu itu Kapolri. Tito Karnavian itu kan menerima uang sekitar
miliar suap dari Basuki Hariman, pengusaha daging yang terjerat kasus korupsi. Nah, kita investigasi dengan beberapa media massa dan terbukti itu. Dan akhirnya ada peristiwa penyobekan buku merah kan, kalau setelah itu juga media massa mulai aktif membangun platform kolaborasi pendanaan untuk jurnalisme yang mendalam. Jadi saat ini memang udah mulai banyak platform-platform kolaborasi dalam lintas isu ya, misal lingkungan. Kemudian sepanjang 2022, nah ini catatan tadi soal banyaknya jurnalis yang mengalami kekerasan, itu ada 61 jurnalis dalam setahun, itu meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, moderator, silakan. Oh ya, sejarah pers itu gimana sih keberpihakan kepada pers kita gitu? Sejarah bagaimana gitu. Nah, ini silakan dibaca di masa kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, ya ada pemberedelan, catatan-catatannya. Kemudian silakan dilanjut. Ya, ini masa Orde Baru. Ya, pemerintah di masa Orde Baru ini banyak yang ditutup ya, terutama juga ada Tempo tahun 82 dan 4 di Tempo lagi di Gredel untuk kedua kalinya, dan akhirnya mati untuk selamanya di era Orde Baru. Setelahnya moderator. Moderator. Nah, ini di era reformasi. Nah, ini Tirta sempat mencatat atau merangkum tidaknya 64 pers mahasiswa itu digradel ya, diancam bahkan menghadapi kekerasan dan kriminalisasi. Nah, ini disinyalir terus berlangsung hingga kini. Itu padahal media 2013 sampai 2016 saja gitu. Sampai sekarang mungkin lebih banyak. Oke, selanjutnya. Ya, jadi sebagai penutup diskusi kita, yaitu menjawab pertanyaan di awal, apakah independensi itu sama dengan netralitas, dan apakah seorang jurnalis itu harus netral? Nah, mungkin saya bisa menjawabnya, ya seorang jurnalis itu berkewajiban memiliki niat baik, adil, dan punya akal sehat gitu. Nah, itu semata-mata karena ia harus berpihak untuk membela kepentingan publik. Jadi, jurnalis pada intinya ya tidak boleh netral. Jurnalis harus bersikap, harus berpihak pada kepentingan-kepentingan publik ya, bukan pada kepentingan penguasa atau pemerintah. Sekian teman-teman, silakan bila ada yang kemudian bisa berdiskusi bareng. Ya Pak, baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat Kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya Pak Hafid yang mungkin kita tunggu-tunggu pemaparan yang bisa merekonstruksi membangun kalangan mahasiswa termasuk kami di Civitas Akademika. Jadi pada beliau juga menceritakan terkait merefleksikan cikal bakal independensi. Beliau juga memberikan pemaparan terkait LPM, lembaga pers mahasiswa sendiri, ternyata bukan menyangkut hubungan Civitas Akademika, melainkan menyangkut hubungan dengan pabrik. Beliau juga menyampaikan 3 poin penting yang kami ambil di sini. Yang pertama, poin-poin pers dapat independen apabila yang pertama egaliter, yang kedua kritis, dan yang terakhir inklusif. Baik, lanjut acara pada sore
hari ini kita buka diskusi bersama, diskusi santai ya, ke dua pemateri hebat kita. Dan diskusi ini ada dua pemateri ya. Kita buka 3 pertanyaan dulu dan boleh diketik di kolom tugas pertanyaannya untuk siapa dan asal mana ataupun asal LPM lembaga merah bisa dicantumkan LPM universitasnya. Mungkin kami selaku moderator ingin memberikan 3 pertanyaan, membuka 3 pertanyaan dulu. Bisa diketik teman-teman di kolom tugas. Ini ada satu pertanyaan dari khusus ketua LPM. Mungkin kita tunggu dulu atau kita langsung dulu sekali. Untuk para teman-teman peserta yang hadir pada Zoom hari ini, jika mungkin ada beberapa pertanyaan yang mahasiswa dirasa janggal, mungkin bisa dicek di kolom tugas, dicek di kolom rapat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ada pertanyaan Bapak narasumber dan Bapak narasumber. Ini ada pertanyaan dari Ketua LPM sendiri, Ketua LPM Bukhari. Bagaimana LPM itu ruang lingkupnya, apakah hanya di kampus ataukah boleh meliput seperti media-media profesional lainnya? Mungkin bisa saya ulang. Bagaimana lembaga pers itu ruang lingkupnya, apakah hanya di kampus atau boleh meliput seperti media profesional lainnya? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Mungkin bisa dijawab, Pak.
Pertanyaannya untuk siapa, moderator? Pertanyaannya ini untuk Bapak Afid ya, dari Ketua LPM Oh. Poin Unipra sendiri. Oh, oke. Ini bisa diulangi? Cukup soal ini ya, apakah pers mahasiswa bisa meliput di kampus saja atau di luar kampus ya? Sebenarnya kan pers mahasiswa itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers ya tahun 40 nomor 40 tahun 99. Nah, pers ya bisa meliput di wilayah manapun ya, tidak terbatas oleh kampus ya. Tadi di Bapak Rektor juga sempat menyebutkan bahwa pers kampus itu ya miniatur sebuah negara, dan pers kampus memang harus menyediakan informasi yang sekomprehensif mungkin, yang penting bagi insan mahasiswa atau institusi atau apa ya, insan kampus ya di misalnya di WR Supratman. Jadi tidak terbatas pada punya hak untuk meliput. Begitu moderator. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari mahasiswa Unipra ke Bapak Fatoni terkait jurnalistik. Bagaimana membentuk jiwa peran jurnalistik yang harus seimbang di era pers yang sekarang? Agak kurang dengar ya, dengung suaranya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari teman mahasiswa Universitas Supratman. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa Unipra terkait jurnalistik. Bagaimana membentuk jiwa peran jurnalistik yang harus seimbang dan yang sesuai di era pers yang akan datang? Oh ya, saya agak kurang mendengar, tapi sepintas saya lihat tadi apa, bagaimana membentuk karakter jurnalistik gitu ya. Saya pikir secara umum saja yang saya sampaikan bahwa mahasiswa atau aktivis mahasiswa itu punya sifat namanya kuriositas, rasa ingin tahu berlebihan. Nah, berangkat dari sifat kuriositas itu, kemudian saya yakin mahasiswa itu pedomannya, pegangannya adalah buku. Kalau ada mahasiswa kemana-mana tidak bawa buku, berarti dia hanya mahanya siswa, tetapi tidak meneladani karakter-karakter dasar perjuangan mahasiswa. Nah, berangkat dari rasa ingin tahu berlebih tadi, kemudian dipompa nutrisi pengetahuan dari literatur-literatur yang ada, baru kemudian timbul nalar kritis. Kemudian kenapa saya sampaikan bahwa ini harus dimulai dari rasa kuriositas itu tadi. Semisal karakter dasar seorang jurnalis itu, dia ingin mengetahui sesuatu yang tidak bersifat rahasia umum. Artinya ketika ada informasi A, dia kemudian melakukan analisa berdasarkan common sense-nya, akal sehatnya. Oh, ternyata yang saya yakini sebagai sebuah pengetahuan harusnya tidak begitu, tapi harusnya begini. Lalu kemudian dia tularkan dalam bentuk tulisan. Memang membentuk tulisan yang bagus, narasi yang bagus itu butuh waktu, butuh proses. Artinya tidak bisa kemudian kita secara instan belajar menulis itu secara instan itu tidak bisa. Artinya yang penting adalah kita memperbanyak literatur sebagai nutrisi pengetahuan kita. Ketika kita sudah punya khasanah pengetahuan yang cukup, maka kita tularkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan itu tidak melulu harus dimuat dalam media massa ya, baik lembaga pers kampus atau apapun.
artikel-artikel itu juga kalau zaman saya dulu masih aktivis mahasiswa untuk menyadarkan, membangun kesadaran kolektif mahasiswa yang cenderung hedon saat itu, saya tempel di ruang-ruang kuliah. Jadi agitasi-agitasi itu dengan tujuan membentuk kesadaran sosial, kesadaran kolektif. Nah, baru kemudian kita dorong pada satu tujuan cita-cita bersama. Jadi menurut saya seorang jurnalis itu harus punya rasa kuriositas berlebih, tidak boleh kemudian gampang mempercayai satu peristiwa tanpa dinalar, tanpa disaring dan dianalisa melalui akal sehat. Nah, akal sehat itu kan bisa terbentuk manakala nutrisi pengetahuannya cukup. Nah, untuk itu semua literatur mestinya harus dipelajari, apapun itu, baik sejarah pers, sejarah bangsa-bangsa, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita cermati dari periodisasi kebangsaan, babakan bangsa ini kan sebenarnya berulang-ulang saja. Nah, kalau kemudian kita kaya akan khazanah pengetahuan, maka kita menularkan, mengekspresikan apa yang kita yakini sebagai sebuah idealisme itu tadi, ya melalui tulisan. Yang penting punya sifat dasar rasa ingin tahu berlebih. Tapi kalau orang, anak muda sudah tidak memiliki sifat kuriositas, biasanya agak susah berkembang kalau di lingkungan jurnalistik. Baik Pak. Ya. Mungkin itu Mas moderator, dari... sekalian saya mohon izin ya, jam 4 ada acara. Ya Pak. Saya matur sembah nuwun Pak Rektor, Bu Dekan, dan segenap sivitas akademika WR Supratman. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu di pertemuan nyata. Mas Hidayat, Tempo, terima kasih. Saya belajar banyak hari ini. Dan teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Dinasyiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memberikan aplaus terhadap Bapak Fatoni. Dan selanjutnya, saya mungkin ini ada pertanyaan dari moderator sendiri, Bapak Habib. Terkait ketika kita menemukan persoalan seperti pasifnya masyarakat ketika berhadapan dengan seorang jurnalis. Bahkan saya pernah, bukan ada ya, saya tergolong di daerah yang pasif akan media. Ya memang media di sana, ya mungkin saya samarkan daerahnya. Nah, di sana itu ketika ada seorang jurnalis, melakukan liputan, survei apa, nah, adapun ketika problem-problem tersebut ada sifat skeptis pasti dari masyarakat sendiri, bahwasanya media tidak hanya memiliki media enggak memiliki peran pers sama sekali, bahkan media sendiri menurut masyarakat di daerah saya itu memang condongnya ke pemerintah. Nah, in case dalam hal ini mungkin saya mungkin Bapak Habib bisa menjawab terkait sifat skeptis pasif terkait jurnalis. Bagaimana untuk memberikan persuasif terhadap masyarakat sendiri? Tadi saya kurang jelas mendengar. Apakah ini ya pertanyaannya bagi masyarakat yang ragu terhadap independensi media, karena media menjadi corong kekuasaan begitu ya, atau iya membangun ini ya kepercayaan masyarakat itu memang susah gitu, sulit gitu. Itu butuh integritas gitu. Jadi sekali seorang jurnalis atau sebuah media massa itu cacat di mata publik, maka selamanya bakal dicap buruk oleh publik gitu. Nah, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Nah, itu memang menjadi
problem serius bagi kita, terutama yang tadi paparan ada 47.000 media di Indonesia gitu. Bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap masing-masing gitu. Apakah mereka punya wartawan yang kredibel gitu di masing-masing media? Apakah mereka sudah tersertifikasi misalnya? Atau apakah mereka sebenarnya apa niat baiknya? Apakah dia ini ya? Tapi itu kan karena memang undang-undang pers kita yang tidak membatasi jumlah media ya, sehingga kita over jumlah media. Di satu sisi kita nggak punya ini nih basis penjaga atau verifikasi yang kemudian yang bisa tajam atau rigid untuk memverifikasi seorang jurnalis agar dia punya integritas gitu. Nah ini karena menjadi penting gitu, karena dampaknya masyarakat ya wajar kemudian mereka tidak percaya dengan kerja-kerja jurnalistik hanya menjadi corong kekuasaan gitu. Oh, wartawan ngumpul hanya untuk menerima amplop gitu atau cara-cara buruk lainnya gitu. Nah, ini menjadi problem bersama kita yang harus diselesaikan oleh seluruh insan pers ya, baik di Dewan Pers maupun di parlemen ya, atau di terutama insan pers itu sendiri gitu, untuk meningkatkan kualitas mereka ya. Nah, aku nggak tahu ya apakah dalam waktu 30-40 tahun ke depan kita akan pers kita akan berubah menjadi berkualitas. Ya, saya tidak membayangkan itu, belum bisa membayangkan itu terjadi. Kalau kita misalnya berkaca pada jurnalis media-media besar di media-media di Amerika Serikat atau di Inggris, di Amerika Serikat juga banyak media-media yang kemudian ada yang tanda kutip kuning begitu, tapi tidak semasif di Indonesia atau dan di negara-negara berkembang. Kalau negara-negara berkembang itu rata-rata karakter media dan jurnalismenya itu menjadi partisan atau pendukung atau penyokong atau corong pemerintah. Nah, kalau negara-negara yang demokratis biasanya lebih terbuka gitu, bukan demokratis saja sih. Di Inggris kan nggak gitu, tapi karena literasinya bagus, mungkin ini sangat berhubungan ya, karena literasi masyarakatnya bagus, sehingga ada tuntutan besar dari publik untuk agar pers itu punya standar kualitas yang lebih baik gitu dalam menyajikan pemberitaan gitu. Nah, kalau kita baca misalnya di daerah atau di nasional kan banyak wartawan yang dia mengelola medianya sendiri, dia menjadi wartawannya sendiri, dia mencari iklannya sendiri, pokoknya semua dikerjakan sendiri gitu. Entah itu dipublikasi di blog atau dipublikasi di website dia bikin sendiri. Ya, ini kan realitas gitu yang kita hadapi, dan ini problem gitu, karena nggak mungkin seseorang bisa adil ketika dia ngurusi perusahaan, ngurusi iklan, ngurusi kasus jurnalistik. Nah, sudah pasti mereka tidak akan adil gitu, sejak dalam pikir. Oke, mungkin gitu moderator. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Al-Nawi yang telah memberikan sedikit bagaimana mengupayakan sikap partisipasi yang memang itu sendiri balik kepada sosok integritas secara jurnalistik. Sebelum saya alihkan ke MC, mungkin cukup ya Pak. Sebelum saya alihkan ke MC,
Dimohon semua peserta Zoom webinar hari ini on cam kamera. Dimohon untuk mengaktifkan on cam kamera. Boleh on cam kamera untuk peserta untuk membuatkan dokumentasi. Baik, tidak lupa kami berikan dimohon semua peserta berikan plus kepada pemateri kita, Bapak Hafid. Sebelum saya alihkan ke MC, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih moderator yang telah memandu jalannya presentasi dan diskusi pada kegiatan webinar kali ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada dua pemateri kita yang handal yang telah memaparkan diskusinya dengan baik dan sangat profesional sekali. Dan tak lupa terima kasih juga kepada para peserta dan panitia yang telah mensukseskan acara webinar pada hari ini. Baik, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya dan panitia acara mewakili seluruh mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Itu saya membahas partisipasinya dalam webinar memperingati Hari Pers Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh LPM Bukpoin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas W. Supratman Surabaya. Akhir kata, saya selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan salah kata pada kegiatan kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Link itu dibuat sertifikatnya. Apa nih?